Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak hebat kelas 2A. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 2 bermain di rumah teman bersama Bu Merinda. Kemarin kalian sudah belajar mengenai pengertian aturan. Ada yang tahu mengenai pengertian aturan itu apa? Ya, aturan adalah sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, berpamitan sebelum bepergian, meminta izin pada orang tua sebelum berangkat ke sekolah, dan menjaga kebersihan rumah. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai aturan di rumah teman. Ada yang tahu aturan di rumah teman itu apa saja, anak-anak? Ya, ada yang tahu contoh aturan ketika bermain di rumah teman belum? Ya, sebutkan ya. 1. Tidak curang saat bermain. 2. Meminta izin sebelum meminjam mainan teman. 3. Merapikan mainan setelah bermain. Sebagai contoh, meminjam mainan teman yaitu dengan cara meminta izin terlebih dahulu antara Rina dan Rani. Rina meminta izin kepada Rani. Rina, bolehkah aku meminjam bonekamu? Aturan berisikan perintah dan larangan. Apabila kita melanggar peraturan, kita akan mengenai dan mendapatkan sanksi atau hukuman, karena kan aturan yang berlaku harus disepakati dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, kalian membaca buku MPP pada halaman 52 sampai 54 mengenai memetik buah jambu di rumah Beni dan mengelompokkan benda-benda sekitar berdasarkan wujudnya. Ada yang tahu benda padat itu apa? Ya, benda padat itu bersifat keras. Jika benda tersebut dipindahkan dalam bentuk apapun tidak akan berubah. Ukuran dan bentuknya tetap. Contoh dari benda padat yaitu meja, kursi, buku, pensil, penghapus, dan kapur. Ada yang tahu mengenai benda cair? Benda cair bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuknya. Benda cair dapat mengalir. Contoh dari benda cair yaitu air, sirup, susu, minyak, dan kecap. Ada yang tahu benda gas itu seperti apa? Benda gas adalah benda yang berwujud gas. Berbeda dengan benda padat dan cair. Gas tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Misalnya seperti balon berisi udara. Udara merupakan benda gas, pinter. Angin termasuk benda gas. Misal, udara di dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Dari contoh benda padat, ibu memiliki kanan tangan ibu ada 4 meja dan di kiri ibu ada 4 meja juga. Maka apabila dijumlahkan 4 ditambah 4, kita akan belajar mengenai perkalian. Perkalian itu apa? Ayo, ada yang tahu? Perkalian yaitu penjumlahan berulang. Jadi cara penulisannya yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan jumlahnya ada berapa anak-anak mejanya? Ada 8 meja. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai aturan ketika di rumah teman, mengenai benda padat, gas dan cair, serta perkalian yaitu penjumlahan berulang. Jangan lupa kalian mengerjakan dan belajar buku MPP halaman 54 sampai 57 ditulis di buku coklat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.